Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan yang baik kali ini saya rindu kita semua berbagi berkat firman Tuhan melalui satu renungan firman Tuhan yang tentu akan memberkati saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema bahwa hidup seseorang tidak mungkin tanpa Allah. Sekali lagi, hidup seseorang tidak mungkin tanpa Allah. Saya ambil dari Mazmur pasal 139 ayat yang kedua, ketiga, empat, dan kelima. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan, bahkan segala jalanku ku maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal dari ayat-ayat yang baru saja kita baca buat kita sekalian. Yang pertama, bahwa Allah itu mengetahui posisi keadaan kita, di mana kita berada. Dimanapun saudara dan saya berada, Tuhan selalu hadir, bahkan mengetahui sekecil apapun yang terjadi di mana kita berada. Yang pertama. Yang kedua, Allah mengetahui pikiran kita, apa yang ada dalam jiwa kita, yaitu perasaan kita, apa yang sedang kita pikirkan, bahkan apa yang kita inginkan. Tuhan itu tahu, karena Dia memang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Pemazmur ini mengatakan bahwa Allah itu begitu dahsyat di dalam hidupnya, sehingga kemahatauannya sungguh-sungguh terbukti di dalam kehidupan pemazmur ini bersama dengan Allah. Yang ketiga, Allah mengetahui bahkan sebelum seseorang mengatakan sesuatu. Jadi apa yang akan kita katakan sebelum tercetus di dalam kata kalimat, bahkan ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan kepada orang lain apa kepada Tuhan dalam doa, Tuhan sudah mengetahui. Bahkan Tuhan juga mengetahui seluruh aktivitas perbuatan kita, orang-orang yang ikut Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa Allah mengurung kita. Artinya Allah berdaulat atas seluruh keberadaan kita. Baik kemanapun kita pergi, kemanapun kita melakukan segala aktivitas, Allah mengetahui sepenuhnya karena Dia adalah Maha Tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini tentu kita akan merenungkan bagaimana sikap kita. Kalau Allah itu mengetahui segala keadaan kita secara pribadi, maka ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya renungkan sebagai sikap kita terhadap Allah yang mengetahui keadaan kita. Sebagaimana pemazmur ini mengatakan, ada 3 hal yang ingin diungkapkan sehubungan dengan kemahatauan Allah terhadap orang percaya, terhadap dirinya, terhadap saudara dan saya, yang hari ini tentu juga ingin menyampaikan kepada Tuhan dengan mengungkapkan, Tuhan selidiki aku, Tuhan kenalilah aku, Tuhan ujilah aku. Saudara, karena apa? Dengan demikian kita sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun satu sisi Tuhan memberi kebebasan. Dan Tuhan ingin supaya apa yang dilihat oleh Tuhan itu sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai orang percaya. Dengan kata selidiki berarti Tuhan ingin supaya menyingkapkan wajahnya, kemuliaannya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 80 ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan buatlah wajahmu bersinar supaya aku bisa selamat. Artinya tanpa wajah Tuhan, tanpa kemuliaan Tuhan, maka kita tidak bisa terselidiki. Dan Tuhan telah menyingkapkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Roh-Nya yang kudus sebagai terang, membawa kepada pengertian yang dalam tentang hidup kita. Kita disingkapkan dan kita terbuka untuk Tuhan. Dengan demikian Tuhan menyelidiki hidup kita. Karena itu kita harus benar-benar siap untuk diselidiki oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita inginkan, dan kita rasakan. Supaya apa? Supaya yang kedua, kita akhirnya bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, supaya setiap langkah kita melakukan kehendak-Nya. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa
yang akan hidup bersama dengan Kristus. Sebagaimana Matius pasal 7 ayat 21, 22, dan 23. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, mari selain disinari oleh wajah Tuhan yang merupakan kemuliaannya yang selalu baru untuk menyelidiki hidup kita, maka kita menginginkan supaya Tuhan menyingkapkan kehendaknya melalui apa? Melalui doa-doa kita yang kita panjatkan. Ketika kita berdoa, Tuhan ingin menyatakan kehendaknya, dan kalau kehendaknya itu ada dalam diri kita, maka kita akan melakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kita berkeinginan, dalam kita berperasaan, dalam kita berpikir, dalam kita berkata-kata, bahkan dalam kita melakukan segala aktivitas, kehendak Tuhan itu nyata di dalam setiap pribadi kehidupan kita. Karena Tuhan menghendaki kita melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah ungkapan yang sungguh sangat luar biasa dari seorang pemazmur, dan tentu kita juga harus ikuti sebagai teladannya, adalah supaya dia diuji. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Diproses, diuji itu dites ya. Karena Tuhan ingin menguji kehidupan anak-anaknya supaya dia mempunyai kualitas seperti emas yang dibakar. Semakin dibakar, semakin punya kualitas emasnya, dan itulah semakin kelihatan bahwa dia adalah emas. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengatakan supaya dia diuji. Dengan demikian kita pun juga sebagai orang percaya harus siap diuji oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan. Seperti renungan minggu yang lalu kita sampaikan bahwa Ayub diuji melalui pencobaan, tetapi dia tetap teguh berdiri bagaikan emas yang diuji, supaya dia tetap murni bagaikan emas yang berkualitas tinggi. Demikian juga kita sebagai orang percaya, iman kita dihadapkan kepada satu ujian dan ujian. Tuhan tidak mencobai kita, tapi Tuhan bisa menggunakan cara-cara yang lain untuk menguji kita melalui pihak-pihak di luar Tuhan. Bahkan hal-hal yang buruk kelihatannya bisa terjadi dalam hidup kita sebagai satu ujian. Tetapi Tuhan berkata bahwa kalau kita sungguh bertekun di dalam penderitaan, dan kita akan memperoleh buah yang matang dan tidak kekurangan satu apapun. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Dan dengan demikian Tuhan juga memberi kesanggupan atas pencobaan itu, karena memang Tuhan menghendaki supaya kita menjadi anak-anak Allah yang sejati, seperti Yesus Kristus yang sulung di dalam kehidupan kita untuk telah menjadi teladan, dan kita menjadi ahli waris bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengetahui segala keadaan kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada dan kapanpun kita boleh mengalami segala sesuatu, Tuhan ada di sana. Tapi yang penting adalah sikap kita, bukan pengetahuan tentang Tuhan yang Maha Tahu, tapi bagaimana sikap kita memberikan respon terhadap firman Tuhan bahwa Allah yang Maha Tahu. Yang pertama, mari kita selalu merindukan wajah Tuhan untuk menyinari hidup kita. Yang kedua, supaya Tuhan menyatakan kehendaknya melalui doa-doa kita, karena hanya dengan kehendaknya yang ada dalam diri kita, kita lakukan, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Sebab orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Dan yang terakhir, biarlah apapun yang terjadi Tuhan izinkan sebagai proses kehidupan yang berkualitas, maka itu akan membawa saudara sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Hidup yang sejati adalah hidup yang telah teruji di dalam mengalami pencobaan dan lulus dari pencobaan itu, karena Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.